Apa kabar semuanya? Saya Bu Wiwi Utami akan menyampaikan perkuliahan prinsip pendidikan kesehatan dalam keperawatan pada mata kuliah promosi kesehatan. Kita perlu ketahui bersama bahwa pendidikan kesehatan itu sangat penting dalam era segalanya, terutama era-era yang sekarang. Masalah kesehatan menjadi perhatian yang utama, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan adanya masalah kesehatan, kita perlu mempelajari tentang materi pendidikan kesehatan, khususnya dalam keperawatan. Nah, pendidikan kesehatan ini adalah suatu proses menuju perubahan perilaku masyarakat atau konsumen maupun penyedia atau provider. Jadi pendidikan kesehatan ini proses perubahan perilaku. Harusnya supaya proses ini langgeng harus didasari dengan suatu kebutuhan yang dirasakan secara sadar. Sebagai seorang tenaga kesehatan, kita harus benar-benar mampu memberikan pendidikan kesehatan. Oleh karena itu, supaya mampu, kita harus mengkaji dari berbagai termen. Yang pertama adalah bagaimana kita mempunyai kualitas hubungan antara kita dengan klien. Nah, ini memerlukan suatu metode pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif ini merupakan partisipasi kerjasama antara petugas kesehatan dengan klien dalam menyiapkan proses maupun evaluasi belajar mengajar. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa supaya kualitas hubungan belajar mengajar ini bisa terserap oleh klien, kita harus menggunakan metode-metode tertentu. Sebelum menyampaikan tentang metode tertentu, kita harus paham bahwa saat kita melakukan pembelajaran harus berfokus pada klien. Maksudnya adalah fokus untuk klien ini adalah memang benar-benar hubungan ini bukan hubungan yang sifatnya umum, tetapi hubungan yang sifatnya adalah upaya terapeutik dalam rangka penyembuhan klien. Jadi hubungan terapeutik ini merupakan suatu kebutuhan utama yang diperlukan oleh klien. Berikutnya, ada kualitas hubungan belajar mengajar dengan klien yang sifatnya lebih holistik. Nah, untuk yang bersifat secara holistik ini, kita harus memperhatikan bahwa klien itu kita pandang tidak hanya punya kebutuhan kesehatan saja, tetapi keseluruhan, yaitu biopsikososial dan spiritual. Pertimbangan klien secara menyeluruh berbagai pengalaman, perasaan, keyakinan sebagai filosofi personal. Ini juga penting sekali kita pahami. Yang ke-C yaitu belajar mengajar yang sifatnya negosiasi. Negosiasi sendiri ini artinya adalah suatu bernego suatu hal yang sifatnya apa sih kebutuhan klien, apa sih kemampuan perawat, bernegosiasi. Nanti ditemukan titik temunya. Nah, ini perlu kerjasama petugas kesehatan dengan klien. Tentunya negosiasi ini dalam proses menentukan
masalah apa sih yang akan dibutuhkan oleh klien, dan masalah apa yang akan disiapkan oleh petugas kesehatan, sehingga dalam penyampaian materi ini berfokus sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, ini sifatnya melalui proses negosiasi dulu, tentunya dalam membuat perencanaan pula. Nah, yang kedua, hendaknya belajar mengajar itu harus interaktif. Nah, di sini harus ada kerjasama antara pemberi layanan kesehatan dengan klien. Ini sifatnya harus dinamis dan interaktif. Nah, sebaiknya nggak hanya petugas kesehatan yang aktif menyampaikan, tetapi juga ada interaktif dari penerima informasi tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan tentang kualitas hubungan belajar mengajar klien supaya tercapai. Yang kedua, prinsip belajar mengajar. Di sini ibaratnya penyampai materi kesehatan itu identik dengan teacher ya, guru. Nah, di sini harus mengetahui prinsip belajar mengajar, yaitu guru itu mampu memahami apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Di sini faktor yang utama ini adalah faktor pendukung belajar. Di antaranya adalah apakah penerima pembelajaran ini motivasinya apa? Misalnya motivasinya ingin sembuh dari masalah yang dihadapinya. Motivasinya adalah ingin paham. Motivasi yang lain adalah ingin mendapatkan ilmu, pengetahuan yang baru. Jawab aja. Berikutnya, kita harus mengetahui faktor yang lain. Apakah klien itu siap menerima informasi dari kita? Kemudian kita juga sebaiknya memperhatikan apakah perlu memberikan peluang atau memberikan pelibatan secara aktif pada klien. Kemudian apakah ada umpan balik? Nah, sebaiknya untuk faktor pendukung berikutnya adalah kalau kita menyampaikan itu materinya ya berasal dari hal-hal yang sederhana, kemudian mengarah atau menuju ke yang lebih kompleks supaya pola pikirnya terarah. Nah, perlu dilakukan pengulangan. Nah, pembatasan waktu serta faktor-faktor lingkungan tidak boleh dikesampingkan. Misalnya lingkungan yang gaduh, lingkungan yang ramai ini mempengaruhi dalam proses penyampaian materi. Berikutnya adalah faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat diantaranya adalah emosi. Jika klien itu sedih, takut tentang penyakitnya, ini mempengaruhi kesiapan klien dalam menerima informasi. Sebaiknya kalau klien siap secara emosi, senang karena mendapatkan materi baru, ini juga akan lebih mudah terserap. Kemudian kejadian-kejadian psikologis lain, misalnya klien masih dalam fase berduka, ini mempengaruhi bagaimana pola pikir dia dalam menerima informasi karena masih dalam proses kesedihan. Nah, ini memungkinkan sekali info yang didapat jika dia tidak siap ya masih terlibat dalam suasana yang sedih. Budaya, faktor penghambat berikutnya adalah budaya. Ada budaya tertentu misalnya klien tidak mau menerima informasi pada saat-saat tertentu, atau yang lebih konkret adalah ada budaya tidak menerima transfusi dari orang lain, apalagi organ
jangkaukan, misalnya seperti itu. Ini penghambat dalam menerima informasi. Setelah itu kita harus paham tentang fase belajar ya, supaya bisa menyiapkan klien siap dalam pembelajaran. Beberapa teori menyatakan, menurut Brenner, ya, fase belajar ini dimulai dari fase informasi atau disebut dengan tahap penemuan materi. Yang kedua, fase transformasi. Nah, setelah disiapkan, ditransformasi, pengubahan materi. Nah, ini disampaikan ya kepada klien. Berikutnya adalah fase evaluasi. Sejauh mana apa yang sudah disampaikan ini bisa diterima atau belum. Berikutnya menurut teori Meeting, membagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap perolehan atau penerimaan informasi atau acquisition. Tahap berikutnya adalah penyimpanan informasi. Jadi setelah diterima, disimpan dalam pikiran. Kemudian berikutnya tahap mendapatkan kembali informasi, jadi bisa mengungkap kembali atau tidak, atau disebut dengan retrieval. Nah, itu saudara. Seperti apa sih karakteristik perilaku belajar itu? Kita harus memperhatikan karakteristik itu karakter atau parameter-parameter dalam perilaku belajar. Karakter dalam perubahan perilaku selama mendapatkan informasi. Yang pertama adalah terjadi perubahan secara intensional. Perubahan dalam proses belajar berdasarkan pengalaman atau praktek, itu yang disebut dengan intensional. Nah, ini biasanya dilakukan secara disadari atau sengaja. Yang kedua, perubahan positif dan aktif, yaitu perubahan terjadi karena ada upaya dari individu untuk berubah. Nah, sehingga memperoleh sesuatu dengan baru lebih baik. Ini perubahan yang bagus ya. Kemudian perubahan efektif dan fungsional, dikatakan efektif bila perubahan itu memang ada manfaatnya, berhasil, berguna, membawa manfaat bagi individu. Nah, secara fungsional, perubahan efektif ini memang juga sangat paling bagus ya, karena nanti perubahan ini individu akan menjadi punya keyakinan yang sangat mendalam, disebut dengan relatif menetap ya perubahannya, jadi tidak mudah terganggu. Nah, bila dibutuhkan perubahan dapat dilakukan lagi, diproduksi dan dimanfaatkan. Nah, ini biasanya bersifat sangat dinamis, mendorong perubahan positif yang lain. Setelah kita mempelajari tentang teori belajar, berikutnya adalah mempelajari tentang mengajar. Apa sih mengajar itu? Menurut Arifin, mengajar adalah rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada siswa agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, mengembangkan bahan pelajaran tersebut. Berikut menurut Tyson and Carroll, yang dimaksud dengan mengajar adalah hubungan timbal balik antara siswa dan guru yang sama aktif melakukan kegiatan. Berikutnya menurut Biggs, mengajar adalah suatu perilaku yang sifatnya kuantitatif dengan tujuan untuk menularkan pengetahuan. Yang kedua adalah institusional, yaitu penataan kemampuan mengajar. Kualitatif, yaitu memudahkan kegiatan belajar siswa secara kualitatif. Itu adalah definisi mengajar. Jadi upaya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi peserta atau klien. Sekarang model pokok mengajar. Nah, kalau kita bicara dengan model, kita harus mampu membuat model, rencana atau pola. Pola itu bahan dasar ya, untuk melakukan pembelajaran. Ini suatu megatur materi pengajaran yang fungsi memberikan petunjuk kepada pengajar di kelas. Nah, biasanya memerlukan setting pengajaran. Itu adalah model. Model mengajar menurut Tardip 1989, yaitu ada jenis model pemrosesan informasi, jadi diperlukan informasi lebih detail. Model personal, ini tergantung individu,
membuat modelnya, mau disampaikan secara langsung, mau menggunakan perantara, mau berbentuk diskusi. Ya. Model sosial ini memerlukan hal-hal yang sifatnya umum karena melibatkan lingkungan sosial. Jadi pembelajarannya tidak satu ruangan, tapi pembelajarannya di masyarakat. Model behavioral adalah model pembelajaran yang sifatnya menuntut adanya perubahan perilaku atau ada contoh-contoh yang nyata dalam bentuk perilaku. Kemudian kalau kita sudah memahami tentang model pembelajaran, berikutnya adalah situasi belajar mengajar itu sangat perlu kita perhatikan dalam menyiapkan pembelajaran. Nah, kita siapkan program kebutuhannya. Di sini situasi membutuhkan sikap dan tindakan tertentu supaya kita siap untuk dipelajari. Nah, proses pendidikan biasanya bersifat lebih cepat. Baiknya begitu. Individu tidak diberi pilihan kecuali yang diberi pendidik. Harusnya situasi belajar mengajar itu tidak hanya berdasarkan program kebutuhan saja, tetapi berdasarkan program yang rekomendasi. Misalnya perilaku tertentu yang disarankan untuk dipelajari. Misalnya sekarang ini kondisinya pandemi COVID-19 ya. Maka perilaku tertentu yang disarankan untuk dipelajari adalah perilaku untuk cuci tangan, perilaku untuk tutup mulut hidung dengan APD, ya. Social distancing, physical distancing, ini semuanya adalah direkomendasi. Bentar ya. Kemudian program kelola diri, ini tujuannya harus dicapai, ditentukan sendiri oleh masyarakat atau saluran pendidikan. Berikut adalah aspek budaya dalam pendidikan kesehatan. Aspek budaya dalam pendidikan kesehatan yang perlu kita perhatikan, saudara sekalian, adalah apa sih persepsi masyarakat terhadap sehat sakit. Nah, di sini tergantung ya, Pak. Masyarakat desa mungkin beda dengan perkotaan, masyarakat negara maju beda dengan negara miskin. Kepercayaan ya, juga sangat subjektif biasanya, sangat individual. Pendidikan, nah ini semakin tinggi pendidikan, semakin bisa memahami, lebih memahami apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Kemudian sejauh mana nilai kebudayaan itu dianut, norma etika. Kemudian aspek sosial dalam pendidikan kesehatan yang perlu kita kendalikan juga adalah aspek pragmatis, yaitu aspek atau dogma yang sudah digenggam klien selama ini, yang sifatnya adalah berpikir secara pragmatis, praktis. Ya, masyarakat akan menerima dan merubah perilaku bila merasa pendidikan kesehatan itu berguna. Aspek identifikasi biasanya mirip atau sesuai dalam kelompoknya. Dari kesehatan sesuai dengan kepentingan kelompok ini. Aspek solidaritas kelompok, aspek kekuasaan dalam pengambilan keputusan, aspek kelas dan masyarakat, aspek kepentingan pribadi atau kelompok. Berikutnya adalah pendidikan kesehatan masyarakat sebagai peranata sosial. Apa sih maksudnya? Yaitu seperangkat sistem tata kelola kelakuan mencakup norma dan nilai dari segala tingkat. Atau pola hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Nah, tujuan pendidikan kesehatan sebagai peranata sosial yaitu memenuhi kebutuhan manusia di bidang kesehatan, yang mana bercirikan pendidikan kesehatan sebagai komponen program kesehatan yang merupakan organisasi pola pemikiran dan perilaku yang terwujud dalam aktivitas kesehatan atau pendidikan kesehatan serta hasilnya. Nah, tujuan pendidikan kesehatan adalah mengubah perilaku individu dalam hal kesehatan sebagai sesuatu yang sangat bernilai, mandiri dalam kesehatan mencapai hidup sehat, mendorong masyarakat untuk
manfaatkan fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Kemudian tanggung jawab individu atau secara masyarakat dalam kesehatan. Nah, ada langkah yang positif mencegah berkembangnya penyakit maupun upaya-upaya rehabilitasi setelah mengalami penyakit. Nah, harus menyiapkan perlengkapan pendidikan kesehatan, fasilitas puskesmas, alat peraga, tempat bimbingan, dan materi kursusnya harus sudah kita siapkan, saudara sekalian. Dan pedoman dan metode pendidikan kesehatan untuk masyarakat hendaknya tercermin dari pemerintah atau program yang ada dan terlaksana sesuai dengan program yang ada. Sifat pendidikan kesehatan masyarakat biasanya langsung sesuai dengan kebutuhan, karena kumpulan norma, aturan, dan metode yang ada di dalamnya ini harus disadari berdasarkan kebutuhan, sehingga apa yang disampaikan itu bisa bertahan dan awet dan serta bisa dilaksanakan. Lambang atau tanda pendidikan kesehatan sebagai prioritas sosial. Nah, ini penting sekali materi-materi yang terkait dengan upaya-upaya lakukan pendidikan kesehatan, terutama dalam kondisi seperti ini. Masyarakat sangat butuh tentang informasi kesehatan karena banyak informasi yang hoax ya, yang membuat masyarakat resah atau bingung. Nah, itu kembali lagi kita harus mampu untuk mencari kebenarannya ya, dari pintu mana atau siapa yang berhak untuk menyampaikan informasi sehingga masyarakat mempunyai info yang sama, satu pintu, satu kebenaran. Itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan tentang materi promosi kesehatan hari ini, itu pendidikan kesehatan. Nah, terima kasih. Cukup sampai di sini. Jangan lupa ya, materi ini sangat penting. Untuk menambah wawasan saudara sekalian, silahkan share, komen, klik maupun subscribe. Terima kasih atas perhatiannya.